Alia berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang terasa terlalu berat di pundaknya. Bukan karena kainnya, melainkan karena harapan yang ia titipkan di hari itu. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, mencoba meyakinkan hati bahwa inilah awal hidup yang selama ini ia doakan, hidup bersama Raka, pria yang ia cintai dengan seluruh ketulusannya. Pernikahan mereka berlangsung hangat, penuh senyum dan doa. Raka menggenggam tangan Alia dengan erat saat ijab kabul terucap, seolah berjanji bahwa tak ada yang akan memisahkan mereka. Alia percaya penuh, karena di mata Raka ia melihat ketenangan, perlindungan, dan masa depan yang terasa aman. Di antara para tamu, ada satu sosok yang sejak awal mencuri perhatian Alia, Dina, kakak perempuan Raka. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan caranya memandang Raka terasa begitu dalam. Alia menganggap itu wajar, kasih sayang seorang kakak kepada adiknya, tak lebih dari itu. Setelah menikah, Alia tinggal bersama keluarga Raka sementara waktu. Dina menjadi orang yang paling sering menemaninya, mengajarinya kebiasaan rumah, bahkan membantunya memilih pakaian untuk Raka. "Aku ingin kamu bahagia," kata Dina suatu malam sambil tersenyum, senyum yang kala itu masih terasa tulus di mata Alia. Namun ada momen-momen kecil yang tak bisa dijelaskan Alia. Tatapan Dina pada Raka yang terlalu lama, nada suaranya yang berubah lembut saat menyebut nama adiknya, atau cara Raka tiba-tiba terdiam ketika Dina masuk ke ruangan. Alia menepis semua itu, menyalahkan dirinya sendiri yang mungkin terlalu sensitif sebagai istri baru. Alia memilih percaya. Ia percaya pada ikatan pernikahannya, pada janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, dan pada keluarga yang menerimanya dengan ramah. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya itu sedang dibangun di atas rahasia yang perlahan menunggu waktu untuk menghancurkannya. Malam itu, saat Alia tertidur di samping Raka, ia menggenggam tangan suaminya dengan perasaan damai. Di sudut rumah yang lain, Dina menatap pintu kamar mereka dalam diam. Tak ada yang Alia tahu, bahwa sejak hari pertama pernikahan itu, ia telah berbagi takdir dengan orang yang paling ia percayai. Hari-hari awal pernikahan seharusnya dipenuhi tawa dan penyesuaian kecil antara suami dan istri. Namun bagi Alia, ada perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan. Raka kerap menghabiskan waktu bersama Dina, bahkan untuk hal-hal sepele yang seharusnya bisa mereka lakukan berdua sebagai pasangan baru. Dina selalu hadir lebih dulu sebelum Alia sempat menawarkan diri. Saat Raka pulang kerja dengan wajah lelah, Dina sudah menyiapkan minumannya. Saat Raka bercerita tentang masalahnya, Dina yang lebih dulu mendengarkan. Alia seringkali hanya duduk di samping mereka, merasa seperti tamu di rumah tangganya sendiri. Pernah suatu sore, Alia melihat Raka tertawa lepas, tawa yang jarang ia dapatkan sejak menikah. Tawa itu muncul karena candaan Dina, ringan dan penuh kenangan masa lalu. Hati Alia mencelos, bukan karena cemburu semata, tetapi karena ia merasa tersisih oleh masa lalu yang tak pernah bisa ia masuki. "Kalian memang dekat sekali," ucap Alia suatu kali, mencoba tersenyum. Dina menatapnya dengan sorot mata sulit ditebak, lalu menjawab ringan, "Kami hanya kakak adik." "Kamu jangan berpikir macam-macam." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa terasa seperti peringatan. Raka pun berubah menjadi lebih tertutup. Ia sering terdiam saat Alia bertanya tentang kesehariannya, namun begitu Dina menyela, wajahnya langsung melunak. Alia mulai menyadari bahwa ada bagian dari hati Raka yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Malam demi malam, Alia berusaha menenangkan dirinya. Ia meyakinkan hati bahwa rasa tidak nyaman ini hanyalah ujian kecil dalam pernikahan. Ia memilih menelan kecemburuannya sendiri, takut dianggap istri yang berlebihan dan tak tahu diri. Namun tanpa Alia sadari, kedekatan yang ia anggap wajar itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan di balik sikap ramah Dina, tersimpan rasa kepemilikan yang tak seharusnya dimiliki seorang kakak pada adiknya. Malam itu hujan turun tanpa jeda, mengetuk atap rumah dengan suara yang membuat Alia sulit terlelap. Raka tertidur lebih dulu, ponselnya tergeletak di sisi bantal, bergetar pelan oleh notifikasi yang terus masuk. Alia menatap layar yang menyala sebentar, lalu padam kembali, meninggalkan kegelisahan di dadanya. Alia bukan tipe istri yang suka mencampuri privasi suami. Namun dorongan dalam hatinya malam itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel Raka, membuka satu pesan singkat yang belum terbaca, pesan dari nama yang disimpan hanya dengan satu huruf.
Isinya singkat, namun menusuk, kamu jangan berubah. Aku tidak siap kehilanganmu. Tak ada kata cinta, tak ada ungkapan terang-terangan, tetapi justru itulah yang membuat Alia merasa napasnya tercekat. Pesan itu terlalu emosional untuk sekadar candaan biasa. Alia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula seolah tak pernah menyentuhnya. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Siapa pengirim pesan itu, dan mengapa kalimatnya terdengar seperti permohonan seorang yang takut ditinggalkan? Keesokan harinya, Alia memperhatikan Raka dengan cara berbeda. Setiap senyum, setiap tatapan kosong, setiap kali ia menyembunyikan ponselnya, semuanya kini terasa mencurigakan. Saat Dina masuk ke ruangan dan Raka spontan menoleh, Alia merasakan tusukan kecil di hatinya. Alia mencoba mencari penjelasan sederhana. Mungkin itu teman lama, mungkin urusan pekerjaan. Ia berusaha mempercayai Raka, meski hatinya sudah mulai retak oleh prasangka yang tumbuh diam-diam. Namun sejak malam itu, Alia tahu satu hal pasti, ketenangan yang ia miliki selama ini telah direnggut. Dan pesan singkat itu menjadi awal dari runtuhnya kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Sejak malam pesan itu, Alia hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Setiap suara notifikasi, setiap percakapan terpotong, selalu membuat dadanya sesak. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan, namun hatinya terus mendorongnya untuk mencari jawaban. Suatu sore, Alia pulang lebih awal dari rencana. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk jam segitu. Saat melangkah ke arah dapur, ia mendengar suara pelan dari ruang tengah, suara Raka dan Dina, berbicara dengan nada yang tak biasa, terlalu rendah dan terlalu dekat. Alia berhenti melangkah. Namanya disebut. Nafasnya tertahan ketika mendengar Dina berkata lirih, aku tidak sanggup melihatmu jadi milik orang lain sepenuhnya. Kalimat itu jatuh seperti palu, memecah sisa keyakinan yang masih Alia genggam. Raka tak langsung menjawab. Keheningan di antara mereka justru terasa lebih menyakitkan daripada bantahan. Lalu suara Raka terdengar berat, penuh tekanan, aku juga bingung, tapi aku tidak bisa begitu saja menjauh darimu. Dunia Alia runtuh saat itu juga. Tangan Alia gemetar menahan tubuhnya agar tidak roboh. Air matanya mengalir tanpa suara, bukan karena terkejut semata, tetapi karena kebenaran itu datang dari orang yang paling ia percayai. Bukan dugaan, bukan prasangka, melainkan pengakuan yang tak sengaja ia dengar sendiri. Alia melangkah mundur perlahan, menjauh sebelum keberadaannya disadari. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Di sanalah ia menangis tanpa suara, meratapi kenyataan bahwa pengkhianatan itu lahir dari darah dan keluarga. Sejak hari itu, Alia mengerti bahwa pernikahannya bukan sekadar diuji, melainkan telah dilukai dari dalam. Dan lebih menyakitkan lagi, luka itu ditorehkan oleh kakak ipar, yang selama ini ia anggap pelindung, dan oleh suami yang berjanji akan setia seumur hidup. Alia tak lagi mampu menyimpan semuanya sendirian. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun hatinya justru terasa terlalu penuh. Malam itu, ia memanggil Dina ke kamarnya, berusaha menegakkan tubuh meski jiwanya nyaris runtuh. Dina datang dengan wajah tenang, seolah tak ada yang perlu disembunyikan. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan panjang, hingga akhirnya Alia berbisik, sejak kapan? Suaranya gemetar, bukan marah, melainkan hancur. Dina menarik napas dalam-dalam, lalu duduk tanpa diminta. Sejak sebelum kamu datang, jawabnya pelan. Tak ada penyesalan di sana, hanya kelelahan. Dina mengaku bahwa perasaannya pada Raka telah tumbuh sejak lama, terlarang, namun tak pernah benar-benar ia hentikan. Alia tersenyum pahit. Selama ini, ia mengira dirinya adalah istri, padahal ia hanya pendatang dalam kisah yang sudah lebih dulu ada. Air matanya jatuh satu persatu saat ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi madu, bukan karena pilihan, melainkan karena kebohongan. Aku mencintainya, lanjut Dina, kali ini dengan suara bergetar. Aku tidak berniat merebut, tapi aku juga tidak bisa melepaskan. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada makian. Karena di sana, cinta dijadikan alasan untuk mengkhianati. Saat Raka masuk ke kamar, suasana langsung membeku. Tatapan Alia dan Dina sama-sama tertuju padanya. Raka berdiri di ambang pintu, menyadari bahwa rahasia yang ia jaga telah terbuka, dan tak ada lagi jalan untuk bersembunyi.
Di antara tiga hati yang terluka, Alia berdiri paling rapuh. Ia tak berteriak, tak menuduh, hanya menatap suaminya dengan mata yang penuh kekecewaan. Malam itu, ia benar-benar mengerti arti kehilangan, kehilangan kepercayaan, keluarga, dan tempatnya sebagai seorang istri. Rahasia itu akhirnya tak lagi tinggal di dalam kamar. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut rumah, tatapan berubah, dan udara terasa berat setiap kali Alia melangkah. Keluarga besar Raka mengetahui kebenaran dengan versi yang sudah terpotong-potong, namun cukup untuk menjadikan Alia pusat dari penderitaan yang tak ia ciptakan. Anehnya, bukan Raka atau Dina yang paling banyak disalahkan. Justru Alia yang perlahan didorong untuk mengerti keadaan. Ia diminta bersabar, diminta kuat, bahkan diminta mengalah demi menjaga kehormatan keluarga. Kata-kata itu terdengar bijak, tapi menusuk seperti duri. Raka semakin terdiam. Rasa bersalah membuatnya menjauh dari Alia, namun ketergantungannya pada Dina tak juga putus. Ia terjebak di antara dua perempuan, namun tak cukup berani untuk memilih dengan tegas. Dina, sebaliknya, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi sepenuhnya ramah pada Alia, seolah posisi telah berubah. Ada kepercayaan diri baru disorot matanya, seperti seseorang yang merasa berhak atas sesuatu yang sejak lama ia klaim sebagai miliknya. Alia merasa sendirian, bahkan di tengah keluarga. Ia menangis dalam doa, bertanya pada Tuhan di mana letak keadilan dalam kisah hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa bertahan tanpa dihargai sama artinya dengan menghapus dirinya sendiri. Setiap malam, Alia tidur dengan dada sesak. Ia mulai mempertanyakan makna pernikahan yang ia pertahankan mati-matian. Apakah kesabaran selalu berarti ketulusan? Atau justru pembiaran atas luka yang terus berdarah? Di tengah tekanan itu, sebuah tekad perlahan tumbuh di hati Alia. Ia lelah menjadi korban yang diminta diam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia mulai memikirkan satu kemungkinan yang selama ini ia takuti, hidup tanpa Raka. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi gemetar, tidak ada lagi air mata yang jatuh tanpa sebab. Ada sunyi yang aneh di dadanya, sunyi yang lahir setelah seseorang menerima bahwa hatinya telah terlalu lama disakiti. Alia mengemas barang-barangnya dengan perlahan. Setiap pakaian yang ia lipat terasa seperti kenangan yang ia lepaskan satu per satu. Saat Raka masuk ke kamar dan melihat koper di sudut ruangan, wajahnya pucat. "Kamu mau kemana?" tanyanya lirih, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. "Aku mau pulang," jawab Alia singkat. Bukan pulang ke rumah orang tuanya semata, tapi pulang pada dirinya sendiri. Raka mencoba menahannya, berbicara tentang penyesalan dan janji untuk berubah, namun kata-kata itu terdengar terlambat. Dina muncul di ambang pintu, menatap Alia dengan ekspresi campur aduk. Untuk pertama kalinya, Alia melihat kegelisahan di wajah kakak iparnya itu. Alia menatap balik dengan tenang, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya kelelahan yang mendalam. "Aku tidak pergi karena kalah," ucap Alia pelan namun tegas. "Aku pergi karena aku berhak dihormati." Kalimat itu membuat Raka terdiam, dan Dina menunduk, seolah baru menyadari besarnya luka yang telah mereka ciptakan. Langkah Alia meninggalkan rumah itu terasa berat, namun juga membebaskan. Ia tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi, gunjingan, penghakiman, bahkan kesepian. Namun setidaknya, luka yang ia bawa adalah luka yang ia pilih sendiri untuk sembuhkan. Di balik pintu yang tertutup, Raka dan Dina terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Sementara di luar, Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia melangkah ke masa depan yang tak pasti, namun jujur, tanpa kebohongan dan tanpa pengkhianatan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Alia tinggal bersama orang tuanya, memulai hari-hari yang sunyi namun perlahan menenangkan. Tidak ada lagi tangis setiap malam, hanya rasa perih yang sesekali muncul, lalu menghilang bersama doa-doa yang ia bisikkan dalam diam. Proses perpisahan resmi pun berjalan dengan berat. Raka datang dengan wajah penuh penyesalan, meminta maaf tanpa alasan pembenaran. Alia mendengarkan dengan tenang, karena hatinya telah lelah menuntut keadilan dari orang yang tak mampu menjaganya sejak awal. Dina memilih menjauh dari keluarga. Hubungannya dengan Raka tak pernah benar-benar menjadi utuh, justru dipenuhi rasa bersalah dan penghakiman. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata hanya menyisakan kehampaan dan penyesalan.
Alia belajar menerima satu kenyataan pahit, tidak semua pernikahan berakhir bahagia, dan tidak semua pengorbanan layak dipertahankan. Namun ia juga belajar bahwa memilih diri sendiri bukanlah dosa, melainkan bentuk keberanian yang paling sunyi. Perlahan, Alia kembali menemukan dirinya. Ia tertawa tanpa rasa bersalah, bekerja dengan penuh semangat, dan menata hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Luka itu masih ada, tapi tak lagi berdarah, hanya bekas yang mengingatkannya bahwa ia pernah bertahan terlalu lama. Suatu sore, Alia menatap langit senja dengan perasaan lega. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, namun kini ia melangkah tanpa kebohongan. Ia tak lagi menjadi madu dalam kisah orang lain, melainkan tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kejujuran. Karena terkadang, akhir terbaik bukanlah bersama, tetapi berani melepaskan demi menyelamatkan hati yang tersisa.